Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di masjid ini dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Tauhid, dan kita telah memasuki bab setelah sebelumnya pembahasan tentang hidayah dan syafaat. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas sebab kekufuran, kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi. Karena Allah sebutkan di dalam surat Yunus, "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu." Dahulu manusia, sejak manusia pertama Nabi Adam dan keturunannya dari generasi pertama, kedua, ketiga sampai generasi ke-10, semuanya berada di atas tauhid, berada di atas agama Islam. Semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak pernah terjadi kesyirikan, tidak pernah terjadi kekufuran. Yang terjadi hanyalah dosa dan maksiat yang tidak sampai kepada level kesyirikan. Di antara dosa dan maksiat yang terjadi adalah peristiwa pembunuhan Qabil yang membunuh adiknya Habil, yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idza qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritanya di dalam surat Al-Maidah, Allah mengisahkan dua orang bersaudara, keturunan langsung Nabi Adam, yang mereka, yang kakak bernama Qabil membunuh adiknya Habil. Kenapa peristiwa pembunuhan ini terjadi? Kisahnya diawali, yaitu Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa selalu dikaruniai keturunan berupa anak kembar, dan kembarnya ini dengan jenis kelamin laki-laki perempuan. Dahulu Nabi Adam adalah manusia satu-satunya bersama istrinya Hawa. Jadi manusia yang datang setelahnya hanya melalui Nabi Adam dan Hawa. Pada kondisi seperti itu, manusia ini harus berkembang biak, sementara tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa. Maka terpaksa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat Nabi Adam dan Hawa ini adalah untuk menyilangkan menikahkan anaknya, yaitu kehamilan di tahun 1 disilangkan dengan kehamilan di tahun berikutnya. Yang laki-laki yang lahir pada tahun pertama disilangkan dengan dikawinkan dengan perempuan yang lahir di tahun berikutnya, juga laki-laki yang di tahun berikutnya dinikahkan dengan perempuan yang lahir di tahun sebelumnya. Ini kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, liudharurah. Ini dikarenakan tidak ada manusia lain selain Nabi Adam, dan ini syariat khusus di zamannya Nabi Adam. Dinikahkanlah, selalu disilangkan hingga sampai kepada generasi atau sampai kepada kehamilan. Hawa melahirkan seorang anak yang bernama Qabil dan adiknya yang sangat cantik.
satu rahim, yang laki adalah Qabil dan yang perempuan wanita yang sangat cantik. Lalu tahun berikutnya Hawa ini melahirkan lagi seorang laki-laki yang dinamakan dengan Habil, dengan adiknya perempuan yang tidak terlalu cantik, yang tidak cantik. Ketika tumbuh dewasa, Nabi Adam pun ingin melanjutkan syariat yang digariskan untuknya, yaitu menikahkan dengan cara disilangkan. Tapi ternyata Qabil tidak menerima. Ia mengatakan, dia adikku yang lahir bersamaan denganku, maka akulah yang paling berhak untuk menikahinya dibanding Habil yang lahir pada kehamilan berikut. Karena ini menyelisihi perintah Allah, maka Nabi Adam pun tidak berani langsung mengambil sikap, hingga Allah mewahyukan kepada Nabi Adam agar kedua anaknya ini masing-masing mempersembahkan kurban, mempersembahkan sesuatu. Siapa saja yang diterima persembahannya ini, maka dialah yang berhak untuk menikahi wanita yang paling cantik tadi. Akhirnya Qabil seorang petani, maka dia mengambil sebagian dari gandum yang ia tanam untuk dipersembahkan. Dia hanya mengambil, kata Ibnu Jarir dalam sebagian riwayat, dia hanya mengambil gandum seadanya. Adapun Habil, ia seorang peternak, maka ia memilih kambingnya yang paling baik yang disebut kabesh, kambing jantan yang terbaik. Ia pun mempersembahkan kambing ini. Setelah keduanya mempersembahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menerima kurbannya Habil yang lebih muda usianya. Setelah diterima, maka otomatis dialah yang berhak untuk menikahi kembaran dari Qabil. Artinya ini kembali kepada syariat yang semula. Ternyata Qabil ini tidak menerima. Ia pun mengatakan, la aqtulannak, aku akan benar-benar membunuhmu. Hingga akhirnya terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut, dan inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari, "Ma min qatilin yaqtul illa wa 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damih." Tidaklah seorang terbunuh secara dizalimi di muka bumi ini melainkan keturunan Adam yang pertama, yaitu Qabil, mendapatkan transferan dosanya. Waliyadzubillah. Tidak ada seorang pun terbunuh di muka bumi ini dengan cara dizalimi, melainkan Qabil mendapatkan bagian dari dosanya. Inilah yang disebut dengan dosa jariyah, waliyadzubillah, yaitu ketika seorang mencontohkan suatu perbuatan yang menyelisihi syariat lalu diikuti oleh orang lain. Maka yang dahulu para ulama mengatakan, la antakuna dhailan fil bid'ah atau dhailan fis sunnah khairun min antakuna ra'san fil bid'ah. Kalau engkau menjadi seorang yang berpegang dengan syariat, tidak terkenal, tidak terlihat, ini lebih baik daripada engkau menjadi seorang tokoh tapi dalam perkara dosa, bid'ah dan maksiat. Karena ketika seorang menjadi tokoh di dalam perkara keburukan, maka banyak yang akan mengikutinya. Ketika banyak yang mengikutinya, maka transferan dosa pun semakin banyak. Waliyadzubillah. Dosa terjadi di zaman Nabi Adam, tapi kesyirikan tidak ada yang terjadi. Nabi Adam sendiri berusia sampai 1000 tahun. Sebagaimana di Sahih Bukhari, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan keturunan Nabi Adam, diperlihatkan semuanya di depan Nabi Adam.
ada satu yang bercahaya. Nabi Adam bertanya, "Man hadha ya Rabb?" Siapa satu yang bercahaya ini? Qala huwa Daud. Dia adalah Daud. Qala kam umruhu? Berapa umurnya ya Allah nanti kalau dia hidup? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, umurnya hanya sekitar 50 tahun. Kata Nabi Adam, kok pendek sekali umurnya ya Allah? Zidhu min umri 50 sana. Tambahkan dari umurku untuk Daud ini 50 tahun. Sehingga Nabi Daud hidup 100 tahun. Ketika Nabi Adam mencapai usia 950 tahun, didatangi oleh malakul maut. Ingin dicabut nyawanya. Kata Nabi Adam, "Bentar wahai malaikat maut, bukankah umurku 1000?" Fanasya Adam wa nasya dzurriyyatuh. Ternyata Nabi Adam itu lupa kalau pernah dia ngasih umurnya ke Nabi Daud alaihissalam. Itulah ayah kalian, begitu juga keturunannya pelupa. Ya, ini begitulah kita. Yang penting gak lupa siapa istri kita. Maka terjadi maksiat, terjadi dosa, tapi tidak pernah terjadi kesyirikan. Kapan terjadi kesyirikan? Terjadi kesyirikan ini pertama kali adalah di zaman yang umat tersebut akan diutus kepada mereka Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Nabi Nuh ini adalah Rasul yang pertama. Adapun sebelum Nabi Nuh tidak ada Rasul, yang ada hanyalah Nabi. Sehingga kita jadi paham apa perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi itu seorang yang diwahyukan kepadanya, datang kepadanya malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah, tapi dia tidak diutus kepada kaum yang melakukan kesyirikan. Ini Nabi, dia hanya mengajarkan secara langsung saja, tidak ada perlawanan. Sehingga di zaman Bani Israel banyak nabi-nabi pembaharu, tapi mereka bukan Rasul. Banyak nabi-nabi pembaharu syariat, Rasul yang terdahulu, tapi mereka bukan Rasul. Kesyirikan ini pertama kali terjadi dikarenakan adanya sikap berlebihan di dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh hingga mengkultuskan mereka. Kita bahas di dalam surat Nuh. Allah berfirman menceritakan salah satu dakwah Nabi Nuh, ucapannya kepada kaumnya ketika diajak untuk bertakwa kepada Allah. Kaumnya mengatakan, "Waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra." Ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, mereka mengatakan, "Wahai kaum kami, jangan sekali-kali kalian mendengarkan ucapan Nuh ini, sehingga kalian nanti akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, berhala-berhala kalian yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr." Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kata Abdullah bin Abbas, 5 nama ini, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr, 5 nama ini adalah nama orang-orang saleh yang dahulu hidup sebelum diutusnya Nabi Nuh. 5 nama ini adalah nama orang-orang saleh yang dahulu hidup di zamannya Nabi Nuh. Mereka ini semasa hidupnya ahli ibadah, sehingga menginspirasi dan memotivasi orang lain. Ketika melihat mereka, mereka pun menjadi semangat untuk beribadah. Namun orang-orang ini satu persatu wafat. Hingga ketika seluruhnya meninggal, orang-orang yang hidup di zaman itu pun merasa kehilangan semangat dalam beribadah kepada Allah. Merasa kehilangan semangat. Maka datanglah iblis membisikkan kepada
penduduk yang hidup di zaman itu, kenapa kalian tidak lukis wajah orang-orang soleh yang meninggal tadi, lukis dan letakkan di tempat ibadah kalian, sehingga ketika kalian melihat wajah mereka, lukisan mereka akan mengingatkan kalian tentang memori yang dahulu kalian semangat ketika mereka ini masih hidup, sehingga akan memberikan motivasi kalian untuk kembali semangat beribadah kepada Allah. Mereka pun membuat lukisan wajah orang-orang saleh. Falam turbat, kata Ibnu Abbas, dan pada saat itu tidak diibadahi, hanya sekadar pemberi motivasi. Diletakkanlah di tempat ibadah mereka. Berlalu satu generasi, tidak diibadahi. Datang lagi iblis. Ia membisikkan, kalau sebelumnya lukisan, iblis mengatakan, kenapa kalian tidak buatkan lukisan 3D? Jadi mujassam, bentuknya memiliki rupa, memiliki bentuk, sehingga mulailah diukir dalam bentuk patung. Itulah patung yang pertama kali dibuat, diukir dalam bentuk patung, hingga akhirnya berganti generasi demi generasi, dan tabiat manusia itu selalu makin lama mereka menuju kepada era kejahilan. Ilmu itu selalu menjadi hilang sedikit demi sedikit. Generasi-generasi yang datang belakangan, mereka pun sudah tidak mengetahui apa tujuan nenek moyang mereka membuat gambar dan patung-patung tersebut. Datanglah iblis membisikkan kepada generasi yang datang belakangan ini dengan mengatakan, dahulu nenek moyang kalian mereka beribadah kepada patung-patung ini. Ketika datang hal-hal yang mereka takutkan, mereka meminta pertolongan kepada patung-patung ini. Ketika mereka datang musim paceklik, mereka minta kepada patung-patung ini. Maka kata Abdullah bin Abbas, fa'ubidat min dunillah. Akhirnya pada generasi yang datang belakangan inilah, patung-patung dan gambar ini mulailah diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan inilah kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi. Perhatikan betapa sabarnya iblis untuk membuat manusia tergelincir kepada kesyirikan. Karena memang iblis ini Allah berikan penangguhan, dia tidak akan meninggal sampai hari kiamat kelak, barulah dia meninggal. Maka dia benar-benar menyusun strategi yang rapi, sehingga manusia ini tidak menyadari bahwasanya mereka sedang digiring menuju kepada jurang neraka waliyadzubillah. Maka sejak saat itulah mulai terjadi kesyirikan pertama. Tapi Allah sudah tetapkan bahwasanya Ia adalah Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya, sehingga Allah tidak akan membiarkan manusia tenggelam kepada kesyirikan, tenggelam di dalam kesyirikan tanpa memberikan petunjuk kepada mereka. Maka konsekuensi rahmat Allah ini pun, Allah utus Rasul yang pertama. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan manusia kembali dari jurang jahiliyah kesyirikan ini, kegelapan ini, kepada terangnya hidayah Islam, terangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di awal surat Ibrahim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minal dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu untuk dengannya engkau mengeluarkan manusia dari gelapnya jahiliyah kepada terangnya jalan Allah Al-Aziz Al-Hamid. Jadi ini tujuan diutusnya para Rasul, termasuk Nabi Nuh alaihissalam, untuk mengembalikan manusia yang sudah keliru dan tergelincir kepada jurang kesyirikan, agar mereka kembali kepada hidayah tauhid.
Maka Nabi Nuh pun diutus. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Sebelum menjadi Rasul, beliau berusia 40 tahun. Diangkat sebagai Nabi dan Rasul di usia 40 tahun, berdakwah selama 950 tahun. Kata Ibnu Abbas, setelah dibinasakannya kaumnya, peristiwa Badai Topan, setelah itu Nabi Nuh masih hidup selama 60 tahun. Sehingga total dari usia Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Ini luar biasa. Dan tahu kalau kita bisa hidup 1000 tahun, udah seperti apa badannya, udah habis mungkin. Ya. La ilaha illallah. Baik. Maka inilah kesyirikan pertama yang terjadi. Sehingga Allah yang merupakan konsekuensi sifat rahmatnya, ia pun mengutus Rasulnya Nuh alaihi salam untuk mengembalikan manusia kepada tauhid. Maka penulis di sini membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang surat Nuh tadi untuk menjelaskan bahwasanya kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini sebabnya adalah karena sikap berlebihan di dalam menyanjung memuji orang-orang saleh. Mereka sebagaimana orang-orang di zaman Nabi Nuh, mereka terlalu berlebihan memuji orang-orang saleh, walaupun ini bertahap. Tidak langsung mereka mau beribadah kepadanya, tapi mereka menganggap mereka ini manusia saleh, mereka ini manusia suci. Ketika kami melihat gambar, melihat patung mereka, kami termotivasi untuk beribadah terus hingga akhirnya berakhir dengan manusia-manusia yang saleh ini diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang salah bukanlah orang-orang yang salehnya, tapi yang salah adalah penyembah-penyembahnya yang bodoh, yang tidak mau mempelajari agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perhatikan di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Di awal Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang ziarah kubur? Karena kesyirikan yang banyak terjadi pada kuburan. Yaitu orang-orang datang dengan beranggapan mereka ini manusia yang saleh, mereka inilah yang akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Kalau kita yang berdoa langsung, kita ini penuh dengan dosa, kita ini berlumuran dengan maksiat, maka kayaknya doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bertawassul menjadikan orang-orang saleh yang sudah meninggal ini sebagai perantara yang akan menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ini kesyirikan. Maka Allah mengharamkan hal tersebut, dan di awal Islam Rasulullah yang sangat semangat menjaga akidah umat ini, beliau melarang ziarah kubur. Nanti ketika nilai-nilai Islam ini semakin mantap, tertancap di dalam hati kaum muslimin yang mengetahui bahwasannya orang kalau sudah meninggal maka terputus hubungannya dengan yang masih hidup. Seorang yang sudah meninggal, jangankan dia mendoakan yang masih hidup, dia mendoakan untuk dirinya sendiri saja udah gak bisa. Allah sebutkan di dalam surat Fatir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa meminta kepada penghuni kubur, mereka tidak mendengarkan ucapan kalian. Ini yang mengatakan siapa? Allah yang menciptakan alam dunia dan menciptakan alam kubur. Dia yang mengatakan kalau kalian menyeru penghuni kubur, mereka tidak mendengarkan ucapan kalian. Maka jangan melirik, jangan hiraukan siapapun yang mengatakan ayo berdoa kepada penghuni kubur, mereka ini wali yang saleh, mereka ini akan menyampaikan hajat kita kepada Allah. Mana yang lebih kita dengarkan? Ucapan orang tersebut yang memiliki kepentingan dan mencari keuntungan, atau firman Allah di dalam surat Fatir. Dan begitulah seharusnya muslim. Dia tidak terombang-ambingkan oleh pendapat doktrin dari siapapun. Dia memiliki pegangan, ketika itu datang dari Al-Quran dia ikuti, adapun yang datang dari selain Al-Quran, mohon maaf, kita tidak akan terima kecuali sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka di awal-awal Islam diharamkan ziarah kubur sampai ketika nilai-nilai Islam ini telah mantap, akidah tentang tauhid ini telah tertancap,
maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun melalui lisan Nabi-Nya membolehkan ziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum 'an ziyaratil qubur, al-ana fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah." Dahulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang silakan berziarah, karena ziarah ini mengingatkan kalian kepada akhirat. Dan kita sudah bahas 3 hukum ziarah kubur. Salah satunya adalah ziarah kubur yang bertujuan untuk mengingat kematian dan mendoakan yang sudah meninggal. Ini hukumnya sunnah. Ziarah kubur yang tujuannya untuk mengingat kematian atau mendoakan keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun yang di dalam kuburan, kita mendoakannya agar Allah mengampuninya dan merahmatinya, ini sunnah. Adapun seorang datang ke kuburan lalu meminta untuk mengangkat penyakitnya misalnya kepada penghuni kubur ini tidak pantas. Atau misalnya dia sudah lama tidak memiliki keturunan, lalu dia berdoa kepada penghuni kubur agar memberikan keturunan, bernazar, ini juga tidak boleh, ini syirik. Maka sebab kesyirikan pertama yang terjadi di umat manusia adalah dikarenakan berlebihan di dalam memuji dan menyanjung orang-orang saleh. Kemudian penulis membawakan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa qala Ibnu Al-Qayyim, qala ghairu wahidin min as-salaf lamma matu akafu ala quburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihim al-amad fa'abadu. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ketika orang-orang saleh yang 5 orang dari kaumnya Nabi Nuh tadi meninggal, kaumnya mereka melakukan ritual-ritual di sisi kuburan 5 orang saleh ini. Lalu mereka membuat gambarnya, lama-kelamaan membuat patungnya, hingga akhirnya generasi berganti generasi, lama-kelamaan mereka pun menyembah penghuni kubur tadi. وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, didengarkan, ini hadis yang sangat luar biasa, hadis yang sangat luar biasa di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Rasulullah, jangan kalian memujiku berlebihan, jangan kalian menyanjungku sampai kebablasan, sebagaimana orang-orang Nasara yang memuji dan menyanjung Isa ibnu Maryam. Dahulu mereka memuji, ini anak istimewa, lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Terus mereka memujinya hingga menyetarakan Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejelekan itu, kesyirikan itu tidak terjadi langsung pada kesyirikannya, tapi terjadi dikarenakan pintu-pintu yang mengantarkan kesyirikan ini sudah dibuka. Sebagaimana dosa dan maksiat, zina misalnya. Zina itu seorang tidak langsung tiba-tiba berzina, waliyadzubillah, tapi dimulai dengan pandangan mata, lalu jarak yang semakin dekat, dimulai dengan sentuhan, hingga akhirnya berakhir dengan berzina. Sehingga di dalam syariat Allah, pengharaman zina ini bukan pada zinanya saja, tapi semua pintu yang bisa mengantarkan kepada zina ditutup seluruhnya. Dimulai dari firman Allah di dalam surat An-Nur, kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dari wanita yang bukan mahramnya. Dimulai dari pandangan. Kemudian Allah sebutkan pada ayat setelahnya, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim." Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Ini dimulai dari pandangan. Kemudian setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan yang namanya ikhtiyat.
yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu Rasulullah melarang kita untuk melakukan khalwat, berdua-duaan laki-laki dan perempuan. La yakhluwanna rajulu ma'a imra'atin illa wa thalithuhuma syaitan. Tidaklah laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan melainkan yang ketiga syaitan. Kemudian setelahnya kata Rasulullah SAW, beliau melarang untuk menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini gak boleh. Dalam riwayat Imam Ahmad kata Rasulullah, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa al-mar'a la tahillu lah. Kalau seandainya seorang ditancapkan paku besi di kepalanya, lebih baik daripada dia menyentuh kulit, tangan atau apapun wanita yang bukan mahramnya. Jadi semua dimulai dari step by step sampai akhirnya kalau sudah bersentuhan, ya sudah berujung pada perzinahan. Allah tidak hanya mengharamkan perzinahannya, tapi Allah mengharamkan dari asal mula yang bisa mengantarkan perzinahan, yaitu pandangan. Begitu juga kesyirikan. Allah tidak hanya langsung mengharamkan kesyirikan saja, tapi setiap sebab dan jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan diharamkan. Dimulai dari berlebihan di dalam memuji orang-orang saleh. Makanya di dalam Islam kita harus sadar, seorang ustadz, ulama, kiai, habib, atau siapapun dia, semuanya manusia biasa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua itu dari Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari tanah. Tidak ada seorang yang memiliki keistimewaan dibanding orang lain kecuali siapa-siapa yang Allah berikan keistimewaan, seperti para nabi dan rasul. Selebihnya tidak ada jaminan orang itu dia soleh atau tidak soleh. Betapa banyak seorang yang di luarnya secara zahir soleh, tapi di rumahnya bejat. Alhamdulillah. Sehingga kita betul husnudzan, tapi jangan kebablasan di dalam husnudzan sampai seakan-akan kalau dia seorang kiai atau seorang ustaz, setiap dia menudahi air, maka air ini menjadi air yang sakti. Iya. Air ini akan menyembuhkan 71 penyakit. Wah, Masya Allah. Dan harga airnya 1.500.000. Ini kita jangan tertipu dengan hal seperti itu. Justru terkadang sebagian orang mendatangi ustadz atau kiai atau orang yang dianggap pintar meminta air kesembuhan, lah yang didatangi lagi sakit, lagi kambuh, syaraf kejepitnya misalnya. Gimana? Mereka datang untuk meminta kesembuhan di samping kuburan Nabi SAW. Mereka lupa kalau Rasulullah itu wafat karena sakit. Rasulullah wafat karena sakit. Kalau beliau saja semasa hidupnya tidak bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri, lalu bagaimana setelah meninggalnya mau menyembuhkan orang lain? Kan ada cacat dalam logika. Oh, berarti Anda tidak menghormati Nabi. Dari sisi mana kita tidak menghormati Nabi? Ini sebagian orang terkadang mengunci cara berpikir kita. Kalau kita tidak mengatakan Nabi itu mengetahui perkara gaib, maka kita melecehkan Nabi. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Kita ingin mengatakan Allah melecehkan Rasulnya. Hati-hati doktrin. Sebagian orang menyangka kalau kita tidak menganggap Nabi itu mengetahui segala apa yang kita lakukan masa depan, seakan-akan kita menghina Nabi. Dari sisi mana? Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khairi wa ma massani." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, aku tidak mengetahui perkara gaib. Ini di dalam Al-Quran. Maka bersyukur ketika seorang muslim mempelajari Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, sehingga dia memiliki prinsip dan keyakinan yang tidak hanya ikut-ikutan
berebutan dengan orang lain. Maka di dalam hadis ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memujiku, menyanjungku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebihan di dalam memuji dan menyanjung Yesus Isa ibnu Maryam. Lalu apa yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah ini? Bagaimana keyakinan kita? Rasulullah mengatakan, innama ana abdun, aku hanyalah hamba Allah, manusia biasa. Maka katakanlah, aku ini adalah hamba dan Rasulullah. Apa arti hamba dan Rasulullah? Hamba tidak boleh diibadahi dan Rasul tidak boleh didustakan. Perhatikan, beginilah sikap pertengahan seorang muslim. Dia mengetahui Rasulullah ini hamba, manusia biasa, sehingga tidak boleh diibadahi. Karena kita selalu ulang-ulangi, ibadah itu hanya boleh diserahkan kepada yang memenuhi 3 kriteria. Yang bisa mencipta, mengatur, dan memiliki seluruh apa yang ada di alam semesta. Kalau dia tidak memenuhi 3 ini, tidak layak untuk diibadahi. Rasulullah hamba biasa, maka tidak layak untuk diibadahi. Tapi beliau adalah manusia yang Allah berikan keistimewaan berupa diangkat sebagai Rasul yang menyampaikan wahyu dari Allah sehingga tidak boleh didustakan. Kita wajib mengimani beliau hamba dan wajib mengimani beliau adalah Rasul, utusan Allah. Seorang tidak sah ibadah yang ia lakukan sampai ia melakukannya sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ini sikap pertengahan yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak perlu berlebihan memuji Rasulullah, menyanjungnya sampai berlebihan, atau menyanjung keturunannya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan seterusnya secara berlebihan. Ini tidak perlu. Kita semua sama dengan mereka, manusia biasa. Mereka dari tanah, kita dari tanah. Mereka dari Nabi Adam, kita dari Nabi Adam. Apa yang membuat mereka lebih dari kita? Cucu-cucu Nabi, keturunan Nabi, tidak ada perbedaannya dengan manusia biasa. Mereka wajib salat, kita wajib salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Seorang yang amalannya tidak cukup memasukkannya ke dalam surga, nasabnya tidak akan bisa membantunya masuk ke dalam surga. Kan dengan seperti ini Allah itu adil. Masa iya hanya karena dia kebetulan lahir sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba privilege-nya ini menjadikannya langsung masuk surga, menjadikannya sakti mandraguna misalnya? Ya ada. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bermacam-macam. Ketahuilah, yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kan adil. Kalau indikator penilaiannya itu takwa, adil. Bukan karena nasab. Ini kalau karena nasab, ini kayak kalau ada ordal gitu lah. Kita bisa kerja tuh kalau ada ordal. Kan gak adil jadinya. Kan gak adil. Dan Allah itu menjadikan alam semesta ini, hukum adil adalah mizan al-wahid. Standar penilaian utama adalah keadilan. Sehingga pemimpin yang adil, walaupun dia non-muslim, Allah akan jaga kerajaannya. Kan adil. Sebaliknya, pemimpin yang zalim, walaupun muslim, Allah akan hancurkan. Allah berfirman dalam beberapa ayat, di antara di surat Al-Isra, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil." Katakanlah, kebenaran itu, keadilan itu akan terus berdiri dan kezaliman akan hilang. Jadi kita harus pahami hal seperti ini agar kita tidak tertipu hanya karena gimmick atau banyak doktrin. Kita punya Al-Quran dan Sunnah. Setiap orang bisa berbicara dan ucapan itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita ambil hadis yang terakhir. Juga diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Muslim dan sahihnya, "Iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Berhati-hatilah kalian dari ghulu. Apa itu ghulu?
berlebihan di dalam melakukan sesuatu. Ini dalam segala hal kita dilarang. Dalam segala hal kita dilarang. Berlebihan dalam sholat dilarang. Tahu nggak, kita tuh berlebihan dalam sholat dilarang. Ini seorang misalnya sholat malam sepanjang malam, nggak boleh, kecuali di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setiap malam seorang sholat malam semalam suntuk, ini nggak boleh. Puasa tiap hari, puasa sunnah, boleh tidak? Nggak boleh. Karena ibadah itu bukan sesuai perasaan atau kalkulasi logika saja, tapi ibadah itu adalah mengikuti petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dari Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, sungguh binasalah orang-orang yang baik. Ini yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Wallahu a'lam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema sebab kekufuran bertahan di muka bumi karena berlebihan dalam menyanjung orang-orang saleh. Baik, hadirin, silakan ada pertanyaan. Kalau masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Di dalam hadis Bukhari itu pernah disampaikan bahwa Rasulullah minta sahabatnya yang jadi makmum itu rapatkan barisanmu, sebenarnya saya melihatmu dari punggungku. Nah itu juga gimana Pak, kemampuan. Masya Allah. Nah, Nabi SAW mengatakan, sawu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Luruskan saf kalian karena aku bisa mengamati kalian dari belakang. Ini banyak kemungkinan. Apakah beliau melirik karena di dalam sholat? Melirik itu boleh. Melirik karena hajat itu boleh. Misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba ada ular lewat, iya, itu kita boleh melirik, kita boleh melakukan gerakan-gerakan yang untuk kemaslahatan sholat. Atau poin yang kedua, jadi Rasulullah mengetahui perkara gaib pada perkara-perkara yang Allah wahyukan kepadanya, perkara gaib tersebut. Sebagaimana umat Islam kita mengetahui perkara gaib sesuai apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya dan diajarkan kepada umatnya. Yang lebih ekstrim dari itu, ini kan tentang Rasulullah tahu ilmu gaib atau tidak, iya kan? Yang lebih ekstrim, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, suatu saat Nabi SAW bersama sahabatnya melewati dua kuburan yang berdampingan, lalu kata Rasulullah, innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diadab. Padahal keduanya ini diadab di dalam kuburannya bukan karena perkara yang berat untuk dilakukan atau ditinggalkan. Yang pertama, dahulu ketika dia habis buang air, dia tidak bersih dalam beristinja, dalam membasuh. Yang kedua ini, ketika masih hidup, dia selalu melakukan namimah, adu domba. Lalu Rasulullah mengambil pelepah korma dan menancapkannya, idhir, kata Rasulullah, la'allahu yukhaffaf anhu ma lam yubas. Perhatikan di sini, berarti Rasulullah mengetahui perkara gaib. Jawabannya iya, dalam kasus itu Rasulullah mengetahui perkara gaib. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan kepada kita nanti akan ada surga dan neraka, bukan itu perkara gaib. Rasulullah mengabarkan kepada kita akan terjadi hari kiamat. Yang akan meniup sangkakala adalah Israfil. Begitu juga akan terjadi nanti matahari terbit dari sebelah barat. Ini semua perkara gaib. Diketahui oleh Rasulullah dikarenakan Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Adapun mengetahui perkara gaib secara mutlak, Rasulullah tidak mengetahuinya. Allah sebutkan ini di akhir surat Al-Jin, 2 ayat pertama paling bawah sebelah kiri, kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasad. Ilmu ghaib hanya Allah yang mengetahuinya. Ia tidak akan menampakkannya kepada siapapun kecuali kepada rasul-rasulnya sekadar. Dengan yang para rasul ini diketahui oleh umatnya benar-benar diutus dari Allah.
Jadi ilmu ghaib ini diperlihatkan kepada Rasulnya untuk menjadi qalina, indikasi bagi umatnya bahwasanya Rasul ini benar. Karena dengan mereka menjelaskan perkara ghaib, kemudian terjadi misalnya, maka ini menjadi indikator bagi umatnya Rasul ini benar. Jadi Allah memberitahukan kepada para Rasul ilmu ghaib sekadar kebutuhan saja, bukan secara mutlak. Ini menggabungkan dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun ghaib secara mutlak Rasulullah tidak mengetahui. Bahkan kapan beliau wafat, beliau tidak mengetahuinya. Nah, salah satu dalil yang menunjukkan Rasulullah tidak mengetahui perkara ghaib, ketika perang Uhud yang sudah kita bahas di tahun ketiga Hijriah di bulan Syawal, Rasulullah giginya patah dan kepala beliau berdarah, mengalirkan darah yang sangat banyak, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini menunjukkan beliau tidak mengetahui perkara ghaib. Demikian. Baik, silakan yang lain. Baik, saudara. Ini gantian. Kalau tadi menghadap seorang belakang ini, sekarang kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan Pak Ustadz mengenai tadi yang pernah disampaikan mengenai orang yang sudah meninggal itu terputus hubungannya dengan yang masih hidup. Ingin mendapatkan suatu pencerahan bahwa kalau kita pergi berziarah ke kubur, itu ada yang menyampaikan bahwa berikan salam. Salamnya itu Assalamualaikum yang dikubur. Apakah salam itu bisa didengar dan tahu kedatangan kita ke kuburan? Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya, ya Rasulullah, mada aqulu idza zurtul qubur? Wahai Rasulullah, apa yang aku ucapkan kalau aku ziarah kubur? Hadis di dalam Sahih Muslim ini juga menunjukkan bolehnya wanita untuk ziarah kubur. Kata Rasulullah SAW, quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin, inna insyaallah bikum lahiqun, yastaghfirullahu al-mustaqdimina minkum wal mustaakhirin. Di sini Aisyah diajarkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan keselamatan bagi kalian, wahai penghuni kampung kaum muslimin. Sekarang pertanyaannya seperti yang disebutkan tadi, apakah mereka mendengarnya? Dalil-dalil, ada satu dalil disebutkan tentang salawat kepada Nabi. Inna lillahi malaikatan sayyahin fil ard yuballighuna an ummati liyassalam. Tapi ini khusus untuk Nabi. Kata Rasulullah SAW, ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan berjalan di muka bumi untuk mendengarkan siapa saja dari umatku yang mengucapkan salawat dan salam kepadaku, lalu malaikat ini akan menyampaikannya kepadaku. Ini Rasulullah seperti ini. Jadi ada malaikat yang menyampaikannya kepadanya, tidak langsung berinteraksi dengan umatnya. Adapun adakah konsekuensi kalau kita mengucapkan salam ke kuburan berarti penghuninya dengar? Nah, konsekuensi ini butuh dalil. Adapun mereka menjawab, nah kalau mereka menjawab dan suaranya terdengar, saya yakin kita kabur dari kuburan. Jadi apakah mereka mendengar? Bisa saja kalau Allah berdengarkan. Tapi apakah itu dengar ikhtiari? Maksudnya mereka yang memilih mendengar. Artinya mereka mendengar sebagaimana kita manusia mendengar. Ini butuh dalil secara spesifik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang kehidupan di dalam kuburan ini.
yang mana mereka terkadang sedih dengan kondisi keluarganya dan seterusnya. Tapi ini butuh dalil. Ya, walaupun ini diucapkan oleh Ibnu Al-Qayyim, di dalam Islam kita tidak akan menerima ucapan siapapun setinggi apapun kedudukannya sampai jelas dan terang dalilnya. Nah, Allah. Baik, hadirin, ada lagi? Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, saya mau tanya, kalau kita datang ke paranormal, dukun itu kan salah satu bentuk kesyirikannya. Saya pernah mendengar satu hadis, kadzdzabal munajimun walau sadaku. Nah, di sini saya minta penjelasan Ustaz. Sebenarnya tukang-tukang tenun ya, dukun itu pada dasarnya mereka itu pembohong, walaupun benar maksud Walaupun sesekali benar. itu maksudnya apa ini penjelasan Ustaz? Disebutkan dalam hadis Aisyah tentang dari Sufyan ibn Sa'id al-Thawri. Jadi ada namanya mustariqus sam'. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dahulu sebelum diutusnya Rasulullah, jin itu punya tempat-tempat duduk di langit untuk mendengarkan berita. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika diutus Rasulullah, ini ditutup semua tempat-tempat duduk di langit. Tapi mereka ini, para jin, mereka ada namanya mustariqus sam'. Jin-jin yang mereka, ini kita sudah pernah bahas sebenarnya. Mereka ini berdiri kayak orang panjat pinang sampai ke langit untuk mencuri berita. Sehingga terkadang mereka mendengarkan berita yang disampaikan sebagian malaikat kepada malaikat yang lain. Satu kebenaran didengarkan oleh jin paling atas, lalu jin yang atas menyampaikan kepada yang bawah dan seterusnya, sampai yang paling bawah ini menyampaikan kepada dukun-dukun yang mana dia merupakan khadam, ya, khadam bagi sang dukun ini. Dalam hadis Aisyah, dukun ini pun ketika ada yang datang menanyakan tentang perkara masa depan, dia menjawab sesuai berita dari langit tadi, dan benar realitanya terjadi. Maka kata Rasulullah, fayusaddaquna bitilkal kalimati allati suriqat minas sama'. Jin-jin ini, dukun-dukun ini mencampur adukan satu berita yang benar dari langit dengan 100 kedustaan. Maka mereka ketika ditanya pas dengan berita yang sesuai dari langit, satu kebenaran ini pun mereka dianggap benar, padahal mereka membungkusnya dengan 100 kedustaan. Artinya presentasi mereka bisa benar satu dari 100. Sehingga walaupun mereka terkadang benar, mereka berdusta. Kadzdzabal munajjimun walau sadaqah. Mereka ini walaupun benar pada satu kasus, itu mungkin kebetulan sama relate dengan berita yang dicuri dari langit, sehingga sisanya adalah kedustaan, presentasi kejujurannya 1 dari 100. Sehingga kata Rasulullah, fayusaddaquna bitilkal kalimati allati suriqat minas sama'. Wahai Aisyah, itulah kenapa ketika orang datang ke dukun, loh tapi mereka benar loh, mereka menyampaikan sesuatu perkara gaib dan benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi. Maka kata Rasulullah, mereka dianggap benar oleh manusia dikarenakan satu berita yang dicuri dari langit. Nah, inilah maknanya para munajjim, peramal, dukun, mereka ini semua pendusta walaupun terkadang mereka benar. Nah, Allah. Baik, selanjutnya ke pertanyaan Pak Amir, silakan. Satu lagi Ustaz, maaf saya bertanya. Tadi topiknya sangat mengerikan sekali menurut saya, karena orang yang musyrik itu, kemusyrikan itu kan langsung dipakai di kerak neraka. Jadi bukan main-main menurut saya ini. Padahal agama lain, kita Bapak Ustaz sebutkan itu mengenai agama Kristiani, mereka itu ajarannya tidak sama seperti aslinya. Bahkan sekarang dia menganggap Nabi itu adalah Tuhan. Nah, ini apakah mereka menyadari atau tidak? Ternyata di Inggris itu sekarang ini sudah terjadi, itu
itu orang berbondong-bondong masuk Islam karena tahu bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan. Bahkan di sana saya dapat berita itu anak-anak yang baru lahir sekarang ini banyak menggunakan nama pakai Muhammad. Masya Allah. Jadi mereka menyadari seperti itu. Sementara di negeri kita mungkin yang mayoritas Islam banyak yang musyrik, jadi musyrik maksudnya. Itu yang mengerikan sekali menurut saya. Tanpa kita sadari atau disadari, mereka itu seperti tadi ke dukun mana itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Betul sekali. Betul sekali Pak. Karena memang Islam ini hanya untuk orang-orang yang pintar. Iya. Islam ini diperuntukkan hanya untuk orang yang pintar. Jadi orang yang tidak pintar, mohon maaf, tidak ada tempat dalam Islam. Terus Ustaz, kita mundur terakhir berarti. Taruh dulu. Jadi gini, Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Dialah Allah yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim-rahim ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Semua kita terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa. Tapi Allah berikan kita 3 perangkat yang kalau kita gunakan dengan semestinya, 3 perangkat ini membuat kita menjadi orang-orang yang pintar. Jadi setiap manusia selama dia normal berpotensi untuk pintar kalau dia menggunakan 3 perangkat ini. Apa itu? Kata Allah, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun." Dialah Allah yang mengeluarkan, yang mengizinkan kalian terlahir dari rahim ibu kalian dan memberikan kalian pendengaran, penglihatan, dan hati serta akal, dengannya kalian bisa menjadi orang yang pintar. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, "Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alim." Itulah permisalan-permisalan yang kami jelaskan di dalam Al-Qur'an dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang alim, yang pintar. Jadi Islam ini hanya untuk orang-orang yang pintar. Sehingga kalau kita lihat orang kalau dia gunakan akalnya, gunakan logikanya, dan dia baca Quran, dia akan masuk Islam, dia akan ikuti Islam. Tapi tentunya balik lagi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi kita ambil satu contoh dalam zaman kita sekarang, adanya AI. AI ini kan sumber informasi yang luar biasa. Kita mau nanya apa aja, jawab, bisa dia. Tapi masalahnya, kita punya ide nggak mau nanya apa ke AI ini? Kita misalnya ingin membuat sebuah riset. Misalnya risetnya kita ingin menanam pohon vanili misalnya. Vanili itu mahal, 1 kilonya bisa sekian juta gitu. Vanili misalnya. Ini kita tuh bisa mendapatkan informasi dalam sekian detik tentang vanili ini. Seperti apa rincian dari A sampai Z, menanam vanili sampai panen, kemana kita jual, ekspornya kemana, kita akan bisa dapatkan semua datanya. Hanya permasalahannya, kita terbesit nggak untuk search, untuk mencari tentang vanili tersebut. Nah begitu juga, mungkin banyak orang pintar, tapi dia terbesit nggak untuk menanyakan tentang Islam. Jadi Al-Quran itu kitab yang sangat jelas, yang sangat terang, hidayah di dalamnya. Sebagaimana AI, kita lihat informasinya juga luar biasa. Masalahnya kita terbesit nggak untuk menanyakan tentang vanili ini kepada AI. Begitu juga seorang yang mungkin dia cerdas, dia terbesit nggak untuk belajar Al-Quran. Karena secerdas apapun, kalau dia menghabiskan hidupnya hanya untuk belajar sains misalnya, ya sudah di sains saja. Secerdas apapun, IQ-nya setinggi apapun, tapi dia tidak membaca Al-Quran, ya dia nggak akan dapat hidayah. Jadi makanya yang kita syukuri di negeri kita ini, di Indonesia, walaupun mungkin IQ kita masih ya di atas rata-rata dikit, tapi alhamdulillah kita terlahir dari rahim ibu-ibu yang muslim. Maka mungkin orang tua kita tidak sempurna mengajarkan kita Islam. Mungkin orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mungkin mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi ada satu yang kita syukuri dari mereka, sejak kita lahir mereka sudah muslim dan kita tinggal mengikuti keislaman mereka.
Paling minimal kita tidak fobi dengan Al-Quran, kita tidak fobi dengan Islam, kita tidak benci dengan Islam. Di luar sana mungkin mereka karena lingkungannya lingkungan teredukasi, mereka biasa berpikir kritis dan logis. Di Amerika dan di Eropa, walaupun tidak semua tentunya, walaupun mereka terlahir berpikir logis dan kritis, tapi masalahnya mereka terbesit nggak untuk kritis dan logis terhadap agama dan mau membaca Al-Quran. Justru mereka karena kritis dan logisnya malah lebih banyak ateis. Makanya ini kita perlu syukuri di negeri kita ini. Ya walaupun begini-begini juga, ya begitulah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas negeri yang Allah berikan kepada kita ini. Luar biasa, sumber dayanya luar biasa, sumber daya manusianya juga sangat luar biasa. Alhamdulillah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kita pada kesempatan hari ini dikarenakan waktu sudah menjelang manusia. Maka itu bahasa memberikan kesimpulan dan akhirnya dengan doa. Nah, maka yang paling terpenting di dalam kehidupan ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hidayah yang diminta dan dijemput. Kita tuh harus meminta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian setelah kita diilhamkan oleh Allah, gunakan waktu kita untuk belajar. Makanya dengan duduk di majelis taklim seperti ini, mungkin cuma 1 jam 10 menit, tapi kita nggak tahu hidayah itu sebabnya datangnya dari mana. Dengan yang Allah mengilhamkan kepada kita untuk lebih berbakti kepada kedua orang tua, untuk lebih taat di dalam beribadah, ini sangat luar biasa. Dan kita juga tentunya tidak lupa berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini, nikmat majelis taklim. Dan juga kita berterima kasih kepada DKM Masjid An-Nur, panitia kajian, atas terselenggaranya kajian ini dan ta'lim ini. Semoga menjadi sebab hidayah untuk semuanya. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para